Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Saya harap semuanya sudah siap untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali. Kali ini kita akan membahas materi tentang kronologi filsafat modern dari keempat pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama, Tri Marisa Ifatun Najiyah. Kedua, Kitab Ya Kita. Ketiga, Murni Mufidatul Jannah. Dan saya sendiri, Nihala Salsabila, sebagai moderator. Semuanya akan kita bahas tuntas dalam video kali ini. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Enjoy this video. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian filsafat modern. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam sampai ke akar-akarnya dalam mencari hakikat dari suatu fenomena untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat zaman modern yaitu pengetahuan yang tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Sejarah perkembangan zaman modern. Filsafat abad modern pada pokoknya ada 3 aliran. A. Aliran rasionalisme, yaitu paham atau filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan, karena suatu pengetahuan dapat diperoleh dengan cara berpikir. Salah satu tokohnya yaitu René Descartes. B. Kritisme, yaitu paham yang beranggapan bahwa diperlukan upaya agar filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam. Tokohnya yaitu Immanuel Kant. C. Aliran empirisme. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan yang bermanfaat, pasti dan benar hanya dapat diperoleh lewat indera, dan empirislah satu-satunya sumber pengetahuan. Ciri filsafat modern. Filsafat modern memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, subjektivitas. Yang kedua, kritik. Dan yang ketiga, kemajuan. Yang dimaksud dengan subjektivitas ialah manusia sebagai subjektum, yaitu sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. Manusia sebagai individu bisa mengetahui kenyataan dengan rasionya sendiri. Dan yang dimaksud dengan kritik ialah bahwa rasio tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, melainkan juga menjadi kemampuan praktis untuk membebaskan individu dari wewenang tradisi atau untuk menghancurkan prasangka-prasangka yang menyesatkan. Dan yang dimaksud dengan kemajuan ialah bahwa manusia menyadari waktu sebagai sumber langkah yang tak terulangi. Selain itu, ada 2 hal yang menandai sejarah modern, yakni yang pertama, runtuhnya otoritas gereja, dan yang kedua, mengual otoritas sains. Filsafat modern juga memiliki aliran-aliran, yaitu rasionalisme, idealisme, evolusionisme, filsafat hidup, empirisme, positivisme, neokartianisme, fenomenologi, neotomisme, kritisterialisme, pragmatisme, eksistensialisme. Yang pertama, yang dimaksud dengan rasionalisme ialah
filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan, karena suatu pengetahuan dapat diperoleh dengan cara berpikir. Dan yang dimaksud dengan empirisme ialah pengetahuan yang bermanfaat, pasti dan benar hanya dapat diperoleh melewati indera atau empiri. Dan yang ketiga, kritisme ialah bahwa diperlukan upaya agar filsafat dapat berkembang sejajar dan ilmu pengetahuan alam. Karena itu dibutuhkannya sebuah analisis. Yang keempat, idealisme. Idealisme ialah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Yang kelima, positivisme ialah aliran filsafat yang berpakal dari fakta yang positif sesuai yang di luar fakta atau kenyataan. Dan yang keenam, evolusionisme ialah perkembangan segala sesuatu oleh hukum-hukum mekanik yang hakikatnya dimungkinkan adanya perkembangan manusia pada masa yang akan datang terbentuk lebih sempurna. Dan yang ketujuh, materialisme. Manusia adalah benda, seperti halnya kayu dan batu yang pada hakikatnya akan kembali ke bentuk materi asalnya. Dan yang kedelapan, neokantianisme ialah sesuatu baru apabila terlebih dahulu dipikirkan, sehingga apa yang dipikirkan akan melahirkan isi pikiran. Dan yang dimaksud dengan pragmatisme ialah aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Bisa juga diartikan sebagai sesuatu dapat diterima asalkan bermanfaat bagi kehidupannya. Dan yang ke-10, filsafat hidup ialah iptek dalam kehidupan manusia sehingga menimbulkan pandangan bahwa peranan akal pikir hanya digunakan untuk menganalisis sampai menyusun sesuatu sintesis baru. Dan yang ke-11, fenomenologi, berasal dari kata fenomen yang berarti gejala, yaitu yang tidak nyata. 12. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala yang berdasarkan pada eksistensinya. Dan yang nomor 13, neotomisme ialah aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas. Paham Thomisme yaitu paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas tidak sempurna. Dan yang kedua, paham yang menganggap bahwa walaupun ajaran Thomas tidak sempurna, masih terdapat hal-hal yang belum dibahas. Dan yang ketiga, paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas harus diikuti akan tetapi tidak boleh dianggap ajaran betul-betul sempurna. Para tokoh filosof dan pemikirannya, yaitu pertama René Descartes,
tahun 1596 sampai 1650. Descartes mempunyai buku yang terpenting dalam filsafat murni, yaitu Discours de la Méthode 1637 dan Meditation 1642, yang mana kedua buku ini saling melengkapi satu sama lain dan mempunyai metode yang sama yang disebut dengan Cogito Descartes atau metode Cogito saja. Georg Wilhelm Friedrich Hegel dilahirkan di Jerman pada tanggal 27 Agustus 1770 dan meninggal pada 14 November 1831 tahun Masehi. Di dalam pemikirannya, Hegel mempunyai tema filsafat, yaitu ide mutlak. Filsafat Hegel disusun menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap pertama ketika roh berada dalam dirinya sendiri yang disebut logika. Yang kedua, tahap kedua ketika roh keluar dari dirinya sendiri sehingga roh berada dalam keadaan yang berbeda dengan dirinya sendiri dan disebut filsafat alam. Dan yang ketiga, yaitu tahap ketiga ketika roh kembali pada dirinya sendiri dan disebut filsafat roh. Immanuel Kant lahir pada tahun 1724, yaitu pada tanggal 22 April di Königsberg, Kerajaan Prusia, dan meninggal di tempat yang sama pada tahun 1804 pada tanggal 12 Februari di umur 79 tahun. Di dalam pemikiran Immanuel Kant mempunyai 3 pokok pemikiran yang harus diketahui terlebih dahulu, dikarenakan pemikirannya begitu original dan terlihat berbeda. Berikut ini pokok pemikirannya, yaitu 1. Panca indera, akal budi, rasio. Yang kedua, dalam filsafatnya Kant mencoba untuk mensinergikan antara rasionalisme dan empirisme. Ia bertujuan untuk membuktikan bahwa sumber pengetahuan itu diperoleh tidak hanya dari 1 unsur saja, melainkan dari 2 unsur, yaitu pengalaman inderawi dan akal budi. Yang ketiga, dari sini timbullah bahwa Kant adalah seorang Kopernikan dalam bidang filsafat. Lalu ada juga tokoh filsafat bernama John Locke tahun 1632 sampai 1704. John Locke dilahirkan pada tanggal 28 Agustus dan meninggal pada tanggal 28 Oktober di Rington, Somerset. Pemikirannya yaitu meliputi 1. Tentang pengetahuan. Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuannya. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Terus yang kedua yaitu proses manusia mendapatkan pengetahuan. Dari perpaduan 2 bentuk pengalaman manusia, pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah, diperoleh apa yang disebut Locke pandangan-pandangan sederhana. Ada 4 pandangan sederhana, yaitu 1. Pandangan yang hanya diterima oleh 1 indera manusia saja. Misalnya warna diterima oleh mata dan bunyi diterima oleh telinga. Yang kedua, jenis pandangan sederhana yaitu pandangan yang diterima oleh beberapa indera, misalnya saja ruang dan gerak. Yang ketiga, pandangan yang dihasilkan oleh refleksi kesadaran manusia, misalnya ingatan. Dan yang terakhir, dalam jenis pandangan sederhana yaitu pandangan yang menyertai saat-saat terjadinya proses penerimaan dan refleksi. Dan yang terakhir, tokoh filsafat yaitu bernama William James. Dia dilahirkan di New York City pada tahun 1842 dan meninggal pada tahun 1910. Pemikiran filsafatnya lahir karena dalam sepanjang hidupnya ia mengalami konflik antara pandangan agama. Ia beranggapan bahwa masalah kebenaran tentang asal atau tujuan dan hakikat bagi orang Amerika terlalu teoritis, dan yang William James inginkan adalah hasil-hasil yang
konkret. Menurutnya, hal yang paling merusak dalam filsafat itu diantaranya pandangan bahwa tidak ada hukum moral umum, tidak ada kebenaran umum, semua kebenaran belum final, yang berakibatkan subjektivisme dan individualisme. Adapun subjektivisme dan individualisme dapat mengancam kemanusiaan, rasa kemanusiaan dan manusia itu sendiri. Kesimpulan materi filsafat modern yaitu filsafat zaman modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa tetapi dari diri manusia sendiri. Filsafat yang lahir di zaman sekarang sebenarnya tidak berbeda jauh dari filsafat zaman modern. Video ini sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.